Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan sejumlah terduga pelaku pengeroyokan dan penabrak polisi di kawasan Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru pada Kamis 9 Juni 2022 dini hari. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan, total ada 10 orang yang diamankan. Dari jumlah tersebut, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang perempuan berinisial DKR 16 tahun. Sementara itu, 1 orang dijadikan tersangka karena menabrak anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan inisial Bribka HY hingga terseret sejauh 5 meter. Kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian yang ini tentunya jangan sampai ditiru oleh masyarakat luar. Ini jadi pembelajaran buat masyarakat agar tidak melawan terhadap petugas. Karena apabila melawan terhadap petugas bahkan sampai membahayakan jiwa petugas, maka akan ada penerapan pasal pidana yang bisa kita kenakan terhadap masyarakat yang melawan terhadap petugas tersebut. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Juni pukul kurang lebih 03.15. Jadi pada saat itu tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan seperti biasa melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada sekira jam tadi 03.15 tim presisi berada di sekitar Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Al-Azhar, melihat ada sekerumunan orang yang mengeroyok orang. Karena jiwa polisinya, maka petugas langsung menghampiri mereka. Tim presisi berjumlah 10 orang saat itu untuk membantu maupun melerai agar perbuatan pidana berupa pengeroyokan terhadap saat itu tim melihat seorang perempuan yang dikeroyok untuk melerai dan membantu serta menolong korban yang dikeroyok. Namun pada saat tim datang ke lokasi tersebut, mereka berhamburan. Kemudian mereka melarikan diri, bahkan meninggalkan korban tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Sehingga dari 10 orang tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan ada beberapa orang yang menolong korban, kemudian yang lain berupaya untuk menghentikan para pelaku yang berhamburan melarikan diri. Salah satu pelaku yang kemudian diketahui bernama MAZ itu kemudian masuk ke mobilnya yang kita tahu adalah mobil jenis sedan warna silver. Kemudian diikuti juga oleh beberapa orang lain yang dari kelompok yang tadi diduga melakukan pengeroyokan juga masuk ke dalam mobil tersebut. Sehingga oleh petugas kemudian mencoba dihentikan mobil tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Namun bukannya berhenti, tapi MAZ selaku pengemudi kendaraan sedan warna silver tersebut malah tancap gas dan kemudian menabrak salah satu tim presisi kita yang saat itu berada di atas sepeda motornya, dan kemudian anggota kita terseret sampai kurang lebih 5 meter. Pada saat kejadian, maka teman yang lain melakukan upaya untuk menghentikan dengan cara menembakkan peringatan dengan peluru karet. Memang kita diawali dengan peluru karet saat itu, kemudian tidak berhenti tembakan peringatan, kemudian dilakukan tembakan berikutnya mengarah ke kap mobil. Tapi juga tidak berhenti, kemudian tembakan diarahkan ke kaca belakang, dan pada saat itu karena mungkin sopirnya kaget dan sebagainya, akhirnya menghantam trotoar dan baru berhenti kendaraan setelah kendaraan tersebut menghantam trotoar.
Dari kejadian tersebut, kami kemudian melakukan pendalaman baik terhadap para pelaku pengeroyokan itu sendiri maupun terhadap para pelaku melawan terhadap petugas. Jadi di sini kami melihat ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah pengeroyokan yang menjadi awal mula peristiwa yang saat ini kita rilis, di mana pengeroyokan tersebut korbannya adalah seorang perempuan bernama HY. Korban pengeroyokan atas nama DK, ya. Jadi atas nama DKR, umur 16 tahun. Dia dikeroyok oleh beberapa orang perempuan. Jadi hasil pemeriksaan kita setelah kita amankan pada saat itu 10 orang, kemudian kita lakukan pendalaman, ternyata yang terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saudara DK ada 4 orang, di mana dari 4 orang ini 3 masih di bawah umur dan 1 orang dewasa, sehingga untuk yang anak-anak di bawah umur, mohon maaf tidak kami tampilkan karena proses hukum secara spesifik atau khusus diatur dalam sistem